yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Kabainan, Bapak dan Ibu Guru serta tata usaha SMP Negeri 1 Kabainan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan rahmat-Nya lah sehingga kita diberi kesempatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih datang di tempat ini dalam hal mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dahlina SPD MPD. Saya sebagai pengajar praktik program guru penggerak angkatan 7. Yang kebetulan di sini ada satu CGP, yaitu Ibu Rosina. Jadi saya sebagai pendampingnya. Pengajar praktik itu bukan berarti saya yang harus mengajarkan, tapi di sini lebih tepat kalau disebut pendamping, karena kami pengajar praktik mendampingi. Jadi di sini kita mengkomunikasikan visi sekolah kepada kepala sekolah dan guru. Bukan berarti kita datang untuk merubah, tetapi hanya kita meninjau ulang visi sekolah. Ya. Karena seyogianya visi itu harus selalu ditinjau setiap tahun, minimal setiap tahun dan maksimal itu 4-5 tahun. Ya, mungkin visinya Bapak ini sudah dari tahun berapa Pak KS? 2013. Berarti sudah 10 tahun ya. Jadi sudah seyogianya kita tinjau. Kalau memang ada yang perlu direvisi, kita revisi. Tapi ini juga saya tidak punya wewenang untuk mengganti. Tapi yang punya wewenang adalah Bapak Ibu sebagai warga sekolah dan kepala sekolah. Ya, di sini saya hanya memfasilitasi dari CGP untuk menyampaikan cita-cita sekolah. Dan cita-cita sekolah ini harus berpihak pada murid. Jadi kita diskusikan ini bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dari proses diskusi ini. Ya, karena kita tahu bahwa visi itu adalah impian kita. Ya, jadi visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diberatkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi, tapi itu adalah tujuan yang akan kita capai di masa yang akan datang. Jadi, dalam proses diskusi ini yang akan memandu acara adalah CGP, calon guru penggerak. Ya, CGP itu adalah calon guru penggerak. Kenapa kami selalu mengatakan calon guru penggerak? Karena memang ibu ini masih dalam proses perjalanan menuju guru penggerak. Jadi untuk mempersingkat waktu, forum diskusi ini saya serahkan kepada Ibu Rosina untuk memandu acaranya. Silakan Bu. Terima kasih kepada Ibu pendamping. Terima kasih pula kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah memfasilitasi sesi diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu Guru hebat SMP Negeri 01 Kabainan. Lanjut pada sesi diskusi ini, saya Rosina akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan pemimpin pola pembelajaran. Pada kesempatan ini kita langsung di visi dan prakarsa perubahan terhadap warga sekolah ya, Bapak dan Ibu. Saya harap di sini kita semua mau berpartisipasi, memberikan tanggapan, refleksi dan sebagainya yang mengenai visi sekolah kita. Visi sekolah kita ini apakah sudah betul-betul berpihak kepada peserta didik kita atau masih jauh dari kita harapkan. Satu hal yang saya ingin harapkan dari Bapak Ibu guru,
dan kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah impian. Bapak dan Ibu guru, kita langsung mari kita partisipasi aktif dalam menyusun, dalam memberikan tanggapan di dalam membuat kalimat terumpam. Bapak dan Ibu guru saya harap dapat menyimak dengan baik, fokus. Kalimat terumpamnya begini ya Bapak Ibu guru. Saya persilakan pada Bapak dan Ibu guru untuk memberikan tanggapannya. Kalimat terumpamnya yang pertama, kita memimpikan murid-murid kita yang seperti apa? Ya. Bapak dan Ibu guru, apa yang kita harapkan? Kita mimpikan murid yang seperti apa? Tentu tidak mengharapkan murid yang nakal ya, tentunya. Kita mengharapkan murid yang seperti apa? Silakan Bapak dan Ibu guru memberikan tanggapannya. Dan kalau saya buatnya harapan kita, siswa itu bisa dia cerdas, bisa impikan murid-murid yang bisa pintar, Bisa cerdas. kemudian akhlaknya bagus, seperti tujuan utama. Cerdas, berakhlak, ya itu. Dia menginginkan mengedepankan siswa yang cerdas, berakhlak. Silakan tanggapan Bapak dan Ibu guru yang lain serta staf. Silakan. Jadi kita relax ya, silakan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moni dari SPDI. Baik, saya akan coba sedikit. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah, tentunya berbudi pekerti, itu yang paling utama. Kemudian mengharapkan murid itu bukan hanya berakhlak, tetapi punya sopan, kepintaran, tahu bertata krama antara guru dengan murid, antara murid dengan kakak lebih tinggi, dan antara murid dengan adik atau bawah kelasnya. Kemudian kita juga memimpikan murid-murid itu kelak nanti setelah sukses di SMP ini masih ada jenjang yang lebih tinggi, sehingga apa yang mereka dapatkan di sini bisa menjadi modal dasar mereka untuk di jenjang yang lebih tinggi yang dimiliki tadi, akhlak, kepintaran, kecerdasan, dan sebagainya. Saya sudah tangkap maksud Ibu ya. Beliau itu memimpikan siswa itu bermoral ya, berakhlakul karimah, memiliki budi pekerti yang luhur. Artinya setelah tamat dari sekolah ini mengikuti di jenjang pendidikan selanjutnya, dia memiliki akhlak yang kuat, karakternya yang kuat, dia masih menjunjung tinggi saling menyayangi itu, saling menghormati itu antara guru dengan guru, antara murid dengan siswa, guru dengan siswa ya. Itu. Silakan yang lain berikan tanggapannya. Saya masih ingin kalimat yang pertama. Iya, silakan kalimat Yang pertama itu, perkenalkan nama saya Kak Ingin SPD. Saya alhamdulillah diberi kepercayaan sebagai Kepala SMP Negeri 01 Kebayana. Dan kalau saya ingin bermimpi bahwa murid-murid saya setelah 2 tahun anggapan dari Bapak dan Ibu guru, saya ingin menambahkan bahwa saya menginginkan murid-murid saya kelak itu bisa berwawasan luas, menguasai paling minimal 2 bahasa asing. Kemudian saya mengharapkan juga bahwa kelak mereka bisa berwawasan luas. Dengan adanya target yang mereka miliki, saya mungkin bisa mengharapkan Bapak dan Ibu guru itu bisa memanfaatkan potensi bahwa kita sekarang ini sudah diberikan bantuan dari kementerian itu 15 buah Chromebook, dan itu sudah saya bagikan kepada Bapak dan Ibu guru yang ingin memakainya, dan ini mungkin saya harapkan bisa ditularkan kepada siswa-siswa kita untuk menggunakan Chromebook tersebut. Dan yang terakhir, saya ingin mereka menguasai tadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu mungkin sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak KS atas tanggapannya. Bapak Kepala Sekolah kita yang hebat ini, dia memimpikan murid, ya, memimpikan murid dengan kecanggihan teknologi seperti ini dan bantuan yang sudah ada, yaitu Chromebook di sekolah kita ini SMP Negeri 01 Kabayana. Dia memimpikan murid itu mau memanfaatkan bantuan tersebut dengan wawasan mereka yang mereka miliki, karena
Karena kita tahu dunia sekarang adalah dunia teknologi. Semua yang kita konsumsi di dunia kecanggihan teknologi ini ya sudah kebudayaan westernisasi, ya maka mau tidak mau kita berhadapan dengan pengaruh global. Ya, siswa itu dituntut untuk mampu memanfaatkan sebaik mungkin bantuan pemerintah, memimpikan juga kecerdasan di bidang TIK, teknologi informasi ya. Juga memimpikan guru itu berwawasan luas, mampu menguasai teknologi dengan baik, sehingga di dalam membuat media pembelajaran dapat dipergunakan dengan baik. Dengan ilmu yang dia miliki tersebut, guru mampu berinovasi, berkreatif dalam menyajikan materi pembelajaran menarik yang lebih berpihak kepada murid. Itu yang diberikan Bapak Kepala Sekolah kita. Silakan dari tata usaha, siapa tahu ada masukan. Kalau ya silakan. Terima kasih. Kenalkan nama saya. Kita tentunya memimpikan murid-murid yang punya cerdas. Kedua, beriman. Ketiga, kreatif. Dan keempat, berinovasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Roswati, perwakilan dari tenaga pendidikan SMP Negeri 01 Kabayena. Dia memimpikan murid yang cerdas tentunya. Ya, harapan kita semua memimpikan murid yang cerdas. Cerdas dari mananya dulu ya. Kalau murid itu kalau hanya sekedar cerdas, tidak memiliki alat, ya apalah artinya. Tetapi kita utamakan adalah alat. Apalah artinya. Kalau adat itu yang dijunjung tinggi adalah ilmu. Ya. Kalau ilmu yang dijunjung tidak ada adab, ya sama saja nol. Maka yang kita utamakan adalah adab atau alat ya. Kemudian berilmu. Kemudian dia juga memimpikan siswa itu mampu berinovatif. Kemudian Bapak Ibu Guru, di kalimat perumpamaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa yang kita percaya. Murid kita, ya silakan Ibu Guru akan. Ya, makasih untuk kedua kalinya. Sebenarnya kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Jika akhlak, moral, kepribadian atau karakter anak itu sudah rusak, mau diapakan negara ini? Tentunya kita harapkan anak itu, siswa itu sudah baik dari usia dini. Kelak nanti kalau sudah terbina karakter dengan baik dari usia dini, tentunya generasi yang dia akan bangun atau generasi yang akan dia membersamai generasi di masa-masa mendatang, insya Allah akan baik adanya. Utamanya dengan teknologi yang makin canggih ini, kalau tidak dibarengi dengan iman dan takwa, tentunya akan hancur semuanya. Betul sekali ya. Silakan ada tanggapan dari guru yang lain. Terima kasih kesempatan yang sudah terima. Kita percaya bahwa murid itu adalah anak didik kita, peserta didik kita yang butuh pengetahuan dari kita, berikan pendidikan sebagai dasar fondasi agar mereka bisa berkembang dan tumbuh dengan baik, yang kelak akhirnya mereka bisa mengganti posisi kita ke depan, berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Bapak Guru sudah memberikan tanggapannya atau responnya. Beliau percaya bahwa murid itu adalah generasi penerus kita. Maka dia harapkan ilmu pengetahuan dasar yang sudah dia peroleh, dia bisa melanjutkan cita-cita daripada guru. Kemudian kita lanjut di kalimat rumpang yang ketiga, Bapak Ibu Guru. Mari kita simak bersama dengan baik. Di sekolah kita mengutamakan kira-kira apa ya? Di sekolah kita ini SMP 1 mengutamakan apa? Iya, artinya kalau di sekolah ini kita mengutamakan adalah disiplin nomor 1 ya. Iya. Dengan belajar agar anak-anak ini bisa terbentuk karakter yang kuat. Ya, disiplin positif ya, yang kuat. Silakan yang lain.
di sekolah kita ini mengutamakan selain disiplin apa yang kita utamakan. Ya. Bapak dan Ibu guru, kita datang di sekolah pagi-pagi, pulang juga siang dalam keadaan perut kosong. Supaya tidak sia-sia kita datang di sekolah kita ini, ada berkah yang kita harapkan. Apa sih sebetulnya yang kita utamakan? Silakan Ibu Murni. Terima kasih. Tentunya saya menambahkan dari tadi yang pertama, kedisiplinan itu paling utama. Disiplin dalam segala hal itu prioritas, mana-mana itu memang prioritas. Dan anak-anaknya kalau dia sudah disiplin dari usia dini, dia mau jadi apa, dia mau jadi berkecimpung di dunia manapun, kalau dia sudah terbiasa disiplin, maka insya Allah akan baik. Bisa kita kasih contoh, kalau ada rapat, kan kalau diundang guru, pasti guru yang datang duluan. Di rapat, di pertemuan manapun, pasti guru yang duluan datang. Kalau sudah sekian waktu menunggu, guru itu sudah bisa. Kenapa? Karena ini kita sudah terbiasa dengan kedisiplinan diri akan kepada anak didik kita, itu pertama. Yang kedua, tentunya kita harapkan anak didik kita itu percaya diri. Percaya diri. Mau dia bodoh, mau dia pintar, pokoknya percaya diri saja dia datang sekolah perkara bagus di tidaknya nilai itu, yang penting dia sudah hadir di sekolah, urusan tugas semua dia selesaikan, mengenai hasilnya sebentar adalah guru yang menentukan. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Pertama kita utamakan di sekolah ini, kita utamakan kedisiplinan, ya, kedisiplinan diri, baru kita mendisiplinkan orang lain. Siswa sudah muncul nilai kebajikan dalam dirinya, sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik itu, bukan berarti ketika dia berperilaku melakukan perilaku yang buruk, tentu pasti menghasilkan perilaku yang positif. Itu yang kita utamakan. Kita lanjut, Bapak dan Ibu guru yang hebat, di kalimat terumpang yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa kira-kira apa ya? Karena kita berhadapan langsung dengan peserta didik kita, baik di dalam kelas, kita kenal betul karakter siswa kita. Silakan Ibu guru. Ya, terima kasih. Murid di sekolah sadar betul bahwa dia adalah peserta didik yang menuntut haknya untuk diajar. Menuntut haknya untuk diajar. Dan yang dituntut adalah guru. Jadi guru berkewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Nah, dalam hal ini memang penting sekali adanya interaksi antara guru. Bagaimana murid mau belajar kalau gurunya tidak hadir? Bagaimana guru mau mengajar kalau muridnya tidak hadir? Makanya tadi kita sudah cocok, kita berangkat dari disiplin. Ya, murid itu tahu betul, saya hadir di sekolah ini datang menuntut ilmu pengetahuan, dan saya harus diberi ilmu pengetahuan. Jadi betapa riskannya perasaannya siswa itu datang seharian, guru hanya ada dulu di kantor, atau bahkan guru ada juga yang hanya memberi tugas seperti saya hari ini, saya lagi kasih tugas, tapi karena faktor ini, dan setahu saya selamanya saya masuk kecuali hal yang terjadi sekali, selalu saya berusaha melakukan interaksi tatap muka antara guru dengan siswa. Kenapa kita harus ada tatap muka dengan siswa? Karena rupanya kalau hanya kita menitip tugas kepada siswa, dikerjakan iya, tidak dikerjakan iya, 50-50. Tetapi kapan ada guru berhadapan langsung di dalam kelas dan kita bisa berhadapan melihat muka siswa, itu rasanya nihil. Sedikit sekali kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, kalaupun ada mungkin 1-2 orang, faktor karena mungkin karena tidak ada gurunya dan sebagainya. Itu sementara sampai di sini. Terima kasih Ibu guru sudah memberikan tanggapannya, karena dia merasakan betul ya berhadapan dengan berbagai macam karakter ketika berada di sekolah. Beliau ini guru berperan memang betul-betul menuntun anak sesuai kodrat anak itu, tidak memaksakan kehendaknya mau jadi apa anak itu sesuai kemauan dia.
Itu yang diharapkan Ibu Guru ya. Silakan yang lain. Kalau ada tambahan. Saya mau tambahkan sedikit bahwa tadi yang Murid di sekolah sadar betul pada betul bahwa dia muncul atau dia datang di sekolah dalam untuk menuntut mencari ilmu, berbagai macam disiplin ilmu yang bersumber dari guru. Sebagai pengajar, selain daripada itu, guru juga bukan hanya pengajar, dia adalah pembimbing. Dari siswa di situ kita bisa baca karakter siswa, hobinya bisa lihat di situ, kita kembangkan. sudah mengenal ambil dan tangan siswa. Iya. Karena kita memberikan hak penuhnya dia untuk mendapatkan haknya adalah belajar. Ini ilmu ya. Guru berperan hanya menuntun kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak itu ya. Walaupun karakternya berbeda-beda, tapi kita bisa memetakan, tidak memaksakan kehendak kita sebagai, tidak egois kita sebagai seorang pendidik atau pengajar. Kita lihat Bapak Ibu Guru kalimat rampung. Selanjutnya kita yang semua warga sekolah ini yakin untuk apa? Apa yang kita yakini? Semua warga sekolah kita ini, kita yakin untuk apa? Kita yakin, apakah kita yakin sekolah ini bisa kita wujudkan menjadi sekolah impian dengan lebih berpihak lagi kepada peserta didik, atau ada tanggapan yang lain? Silakan, Ibu Guru. Terima kasih. Kita yakin bahwa anak didik kita ini kelak nanti akan menjadi orang yang sukses. Terima kasih, Ibu Guru. Ada yang mau Saya menambahkan? cuma tambahkan sedikit, artinya selain dari yang disebutkan oleh Ibu Guru tadi, bahwa pendidikan itu ditunjang oleh 3 faktor. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini sekolah, kedua keluarga, ketiga masyarakat, lingkungan. Kerjasama dari lingkungan keluarga, sekolah, dan anggota masyarakat. Tentunya dengan harapan kita menginginkan anak didik peserta didik kita ini sukses dalam segala hal tanpa melupakan siapa dia berasal ya, dari mana dia berasal dan siapa dia, siapa mengajarkan dia. Dan karena ketika peserta didik dimanapun dia sukses, dimanapun dia berada, akan terkenang siapa yang sudah menyadarkan dia untuk menjadi orang yang besar. Yang terakhir, Bapak dan Ibu Guru yang hebat, kalimat terumpang. Kita semua ini ya, warga sekolah SMP Negeri 01 Kabaena, paham. Apa yang kita pahami? Dalam kolaborasi kerjasama kita ini sebagai warga sekolah kita ini, apa yang kita pahami? Apakah kita paham bahwa kita mampu menjadikan peserta didik kita itu menjadi lebih baik? Apakah kita mampu dengan kolaborasi kita yang kita ciptakan, kita pegang teguh, yang kita terus tumbuhkan, akan kita jadikan sekolah ini menjadi sekolah impian? Itu misalnya. Apakah itu yang kita pahami sebagai warga sekolah? Ya, artinya kita selalu optimis untuk hal itu. Kita optimis ya. Satukan pendapat, satukan tujuan bahwa kita mampu menjadi guru di sekolah yang unggul. Sebelum kita lanjut bahas ke visi sekolah, yaitu cerdas, komprehensif, berakhlak mulia, jujur, disiplin, berwawasan lingkungan, dan global, berdasarkan iman dan takwa. Kalau saya tanggapi visinya itu boleh ada, tapi untuk pelaksanaannya ke lapangan kayaknya belum mencapai titik itu. Tapi faktor individu, dari individunya yang belum memahami sepenuhnya. Saya sudah tangkap apa yang sudah disampaikan mengenai pemahaman. Kalau saya, kita sudah menuju ke sana. Sudah menuju ya. Hanya belum secara keseluruhan. Belum 100% pencapaian visi. Tapi kita berusaha melaksanakan itu. Tidak ada kata lelah ya. Tidak ada kata menyerah. Tidak menyerah untuk terus mencapai tujuan. Mencari yang baik dan yang terbaik. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu Guru. Saya lanjut di visi saya. Sebelum saya sebut visi saya ini, saya sudah melakukan berbagai hal dalam tahapan baca, tentu ingin menghasilkan aset yang lebih baik dari kolaborasi kerjasama semua warga sekolah. Visi saya sebagai guru penggerak mewujudkan siswa berprestasi,
berbudaya, berkarakter, dan ramah lingkungan berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Ingat Bapak dan Ibu guru yang hebat, visi guru penggerak itu tentu adalah sebuah impian, ya, impian atau harapan dalam mewujudkan sekolah impian di masa mendatang yang berdasarkan inovatif, gotong royong. Harus mencerminkan itu. Sekolah di mana Bapak dan Ibu guru mengambil tempat di sekolah tersebut, ya. Visi tidak boleh terlupakan. Visi sekolah harus selalu dilakukan revisi. Kalau masih ada yang kurang, kita evaluasi. Saya tambahkan sedikit ya, saya potong ini memahami. Visi yang kita bahas di sini, Bu, Bapak Ibu, visi sekolah kita ini apakah sudah sesuai dengan kalimat rumpang yang kita cita-citakan lagi tadi. Jadi di sini kita tinjau kalimat rumpang yang sudah kita diskusikan tadi, apakah sudah tercantum di visi sekolah kita yang lalu. Kalau memang itu sudah sesuai, artinya berpihak pada murid, sesuai apa yang kita inginkan, sesuai keadaan sekolah kita, maka visi ini tidak perlu kita rubah. Tetapi kalau memang belum, maka inilah yang kita akan tinjau dan inilah yang kita diskusikan hari ini. Ya, saya rasa seperti itu tambahannya. Ini visi sekolah kita. Visi sekolah kita. Tadi kalimat rumpang yang kita Kayaknya sudah ada di dalamnya ini kalimat-kalimat itu. Iya. Di dalam Yang kita disiplin, ya, menunjukkan alat, tidak ada yang perlu ditambah karena tadi saya berwawasan lingkungan dan global. dan global. budaya. Tidak ada berbudaya. Ini visi sekolah. Ini visi sekolah. Berbudaya. Kalau memang ditambahkan kita kan dibahas Bapak Ibu dibahas Berbudaya. Iya. Untuk mencintai budaya lokal. Silakan Karena ada tambahan dari visi Bapak sekolah Rais. kita belum hari itu tadi. Perlu kita Silakan tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi visi guru penggerak itu saya pikir cukup bagus karena dia sudah mewakili hampir semua, terutama profil pembelajar Pancasila. Dan mungkin visi sekolah kita memang saya harus rubah. Dan mungkin yang ingin saya tambahkan itu adalah tentang berbudaya dan tadi tentang apa tadi lingkungan. kreatif. Bukan, tentang ramah lingkungan. Ini yang saya inginkan agar sekolah kita ini memang bisa bersih dan bisa juga memanfaatkan semua fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Dan memang saya sepakat bahwa visi kita untuk tahun ini karena sudah 10 tahun. Karena harusnya visi itu setiap 5 tahun paling minimal harus diganti. Setiap tahun dia dievaluasi, tapi digantinya nanti setelah 5 tahun. Dan kita ini setelah visinya kita sudah kurang lebih 10 tahun. Mudah-mudahan dengan adanya pengajar praktik ini. Persoalannya Pak, karena itu pengaruh politik. Ya, Kadang cuma sebentar pindah-pindah lagi. Iya itu. Iya. insya Allah saya akan secepatnya merubah. Terima kasih atas semua dokumennya. Insya Allah. Semoga diberkati. Kepala sekolah memberikan ruang di visi sekolah kita ini harus kita mengamalkan. Barangkali untuk endingnya semua ini persoalan itu adalah perubahan. Perubahan pada diri siswa, pada semua guru secara pribadi, secara individu, kemudian perubahan secara kolektif. Barangkali itu intinya bisa kita mencapai sekolah yang kita impikan. Yang ini Bapak dan Ibu guru tinggal saya tambahkan berbudaya Budaya, dan ya. ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Kita sepakati bersama ya Bapak Ibu guru. Tujuan kita adalah menciptakan sekolah impian. Mari kita berkolaborasi. cerdas komprehensif. Yang dilakukan apa ya? Cerdas komprehensif. Hilangkan di atas, nanti di bawahnya itu lingkungan dan global tambahkan tadi itu yang ramah lingkungan. Terakhir baru berdasarkan pengenangan. Beranak boleh ya posisi pertama. Komprehensif tidak mengerti apa artinya. Ya iya saja. Cerdas, Gabungan mereka. berkarakter. Ya boleh. Kemudian memperhatikannya kembali Bapak dan Ibu guru tentang visi sekolah kita karena kita ingin mewujudkan sekolah impian kita. Bagaimana kalau di depan saya tambahkan mewujudkan ahlak mulia, mewujudkan sekolah yang berakhlak mulia. Boleh? Coba dites dulu. Bagaimana Bapak Kepala
kepala sekolah Coba mewujudkan tes dulu, tes Baca dulu. dulu. Tes kalimatnya. Terus kelima. mewujudkan sekolah yang berakhlak mulia, cerdas berkarakter, berbudaya, jujur, disiplin, ramah lingkungan, dan berwawasan global berdasarkan Itu sebelum berwawasan global itu masih ada menguasai iptek dan berwawasan global. berdasarkan iman dan takwa. Gitu. Coba kita perhatikan dengan perhatiannya kemarin. Bagaimana Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, Menguasai iptek. Cocok nih. mewujudkan sekolah yang berakhlak mulia, cerdas berkarakter, berbudaya, jujur, disiplin, ramah lingkungan, menguasai iptek, berwawasan global berdasarkan iman dan takwa. Silakan nilai. Demikian sesi diskusi kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Hari ini, besok, dan selamanya, marilah kita semua berkolaborasi membangun sekolah impian kita yang lebih berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Aplaus dulu untuk kita semua, Bapak. Demikianlah hasil diskusi kita hari ini, dan kita sudah menghasilkan visi